Halo anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar pada muatan matematika tentang alat ukur panjang baku ya. Sebelum anak belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak, sebelum kita melanjut materinya, coba lihatlah kedua benda yang ada pada gambar ya. Ini adalah alat ukur panjang baku kedua benda tersebut, yaitu ada penggaris dan meteran. Nah, kedua benda ini adalah merupakan alat ukur panjang baku. Masih banyak alat ukur panjang baku lainnya. Nah, alat ukur panjang baku ini sangat tepat ya, sangat tepat. Artinya kita ingin mengukur satu benda, maka alat ukur panjang baku ini akan menentukan bahwa panjang dari suatu benda itu dengan akurat ya, atau dengan tepat. Karena sebelumnya pada semester 1 kita belajar tentang alat ukur tidak baku seperti jengkal, menggunakan depa, menggunakan korek api dan lain sebagainya ya. Selanjutnya mari kita lihat dulu beberapa benda atau alat ukur panjang ini ya. Yang pertama penggaris. Nah, anak-anak, penggaris merupakan alat ukur atau alat ukur panjang baku yang hanya mengukur beberapa benda tertentu seperti buku, kotak pensil, pulpen, penghapus dan benda lainnya yang dapat diukur oleh penggaris. Jadi dia hanya mampu mengukur benda-benda yang berukuran tidak terlalu panjang ya, itu adalah penggaris. Jadi anak-anak juga perlu ketahui bahwa panjang penggaris bermacam-macam ya. Panjang penggaris biasanya 10 cm sampai 100 meter. Di sini Pak Fansi juga sudah memegang sebuah penggaris. Nah, penggaris yang dipegang oleh Pak Fansi itu panjangnya adalah 30 cm ya, panjangnya 30 cm. Jadi panjang penggaris itu bermacam-macam ya anak. Seperti yang tadi Pak Fansi sampaikan atau katakan, penggaris biasanya digunakan pada benda yang tidak terlalu panjang seperti tadi buku, pensil dan lain sebagainya ya. Satuan panjang penggaris adalah cm ya anak-anak. Satuan panjang penggaris itu adalah cm, disingkat cm ya. Itu harus anak-anak perlu ingat terus ya. Jadi satuan panjang penggaris adalah cm atau cm. Terus satuan panjang meteran apa? Ya, satuan panjang meteran adalah meter yang disingkat dengan m ya. Jadi satuan panjang meteran adalah meter atau m. Nah, mudah-mudahan anak bisa paham ya atau bisa mengerti. Anak juga bisa lihat atau buka buku kalian, buku pena 2C halaman 4 ya. Halaman 4. Nah, di sini Pak Fansi akan berikan contoh cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris ya. Anak-anak juga bisa lihat pada contoh Siti ya. Pada contoh si Siti akan mengukur panjang sikat gigi miliknya ya. Bagaimana cara mengukur yang tepat? Nah, cara mengukur yang tepat sekarang perhatikan pada slide ini. Cara mengukur sebuah benda menggunakan penggaris adalah dimulai dari 0 ya, atau ujung pangkal pensil. Pada contoh ya, ujung pangkal pensil dihimpit dengan angka 0. Jadi dimulai dari angka 0. Nah, sekarang ujung pensil yang lainnya berhimpit dengan angka 8. Nah, yang tajam itu dia sudah tepat pada angka 8. Jadi pada contoh di sini, pada contoh ini ujung pangkal pensil dihimpit dengan angka 0. Jadi yang bagian ada penghapusnya biasanya itu pensil ada, itu dimulai atau dihimpit dengan angka 0. Dari angka 0 ya. Jadi itu cara mengukurnya, mulai dari angka 0 sampai ujung pensil yang lainnya atau yang tajam pada pensil berhimpit dengan angka 8. Jadi panjang pensil adalah 8 cm ya, dimulai dari angka 0. Sekarang anak coba lihat pada gambar pada pulpena 2C pada
Siti ya, Siti akan mengukur panjang segiginya. Sama, dia mulai dari angka 0 dan ujung pensil itu berada pada angka 12 ya. Jadi panjang sikat gigi Siti adalah 12 cm. Nah, itu adalah contoh cara mengukur menggunakan pensil. Nah, perlu juga anak ketahui dengan alat ukur panjang baku hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda ya. Anak bisa baca pada buku pena kalian ya. Jadi menggunakan alat ukur yang baku itu sangat akurat, tidak bisa berbeda dengan orang lain. Misalnya Pak Fansi mengukur satu panjang meja dan anak-anak mengukur juga panjang meja yang sama menggunakan alat ukur yang baku. Misalnya Pak Fansi menggunakan meteran dengan panjang meja yang diukur itu misalnya 45 cm. Nah, kira-kira anak juga pasti panjang dari meja yang diukur dengan meja yang sama tadi, maka panjangnya akan sama ya, tidak ada yang berbeda. Anak juga bisa lihat beberapa cara pengukuran pada gambar di buku pena. Tuh, panjang pensil diukur dengan penggaris, panjang ban diukur dengan meteran pita. Itu tadi Pak Fansi sudah bilang bahwa alat ukur panjang itu bermacam-macam. Itu ada alat ukur meteran pita untuk mengukur kain ya, itu satuannya adalah sentimeter dan meter ya. Terus untuk panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar atau satuan panjangnya meter nanti. Jadi alat untuk mengukur panjang tanah itu ada meteran khusus yang satuannya itu cuma meter ya. Seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak bisa lihat pada pena langkah-langkahnya. Tuh, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur dan seterusnya ya. Seperti itu anak-anak ya. Sekarang nah ini yang tadi nih Pak Fansi itu yang ujung pensil yang tajam itu berhimpit dengan angka 0. Jadi panjang pensil pada contoh itu adalah 8 cm ya, seperti itu. Nah, sekarang meteran nih, meteran berbeda sama penggaris untuk benda-benda yang akan diukur. Misalnya penggaris meteran itu dia mengukur panjang pintu, meja, kursi, papan tulis dan lain sebagainya. Jadi ingat satuan meteran tadi adalah meter atau disingkat dengan M ya anak-anak. Sekarang ada hubungan satuan panjang meter dan sentimeter ya anak. Terdapat hubungan antara satuan baku sentimeter dan meter. Nah, hubungannya adalah 1 meter ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, jika sebuah penggaris ya, misalnya nah di sini coba Pak Fansi ambil satu contoh ya. Panjang penggaris kayu ini adalah 100 cm nih ya, ini dia ya, panjangnya adalah 100 cm dari keseluruhan panjang penggaris ini. Nah, 100 cm dari penggaris ini itu sama artinya adalah 1 meter ya, itu anak-anak ya. Jadi hubungan antara meter dan sentimeter itu sangat erat ya, sangat berkaitan. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Dan sebaliknya adalah 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Anak-anak bisa juga melihat pada buku pena kalian atau bisa minta bantuan sama orang tua untuk sementara ya. Nah, untuk tugas kalian, tugas kalian adalah ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Jadi gunakan penggaris berarti ada benda-benda tertentu yang bisa diukur oleh penggaris. Kira-kira nama bendanya apa dan panjangnya berapa. Terus yang kedua, kerjakan berlatih pada buku pena 2C halaman 6. Catatan, untuk soal nomor 1 itu
pada UPNA.C halaman kamu tulis benda yang dapat diukur dengan penggaris. Pada salah satu kan pada UPNA itu lingkarlah benda-benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Tapi di sini Pak Fansi ganti tulislah saja ya. Untuk yang berikut kerjakan ayat berarti pada UPNA 2C halaman 14. Halaman 14 itu ini tentang mengubah satuan panjang meter ke sentimeter dan sebaliknya. Jadi itu tadi hubungan antara meter dan sentimeter ya. Bisa lihat juga pada UPN halaman 13 ya, seperti itu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat dalam belajar dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi.